Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuni Karima dari kelas A, pertemuan 7. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi saya yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi TikTok sebagai Media Pencarian Informasi seputar Produk Kecantikan Studi Kasus Mahasiswa UNJ. Nah, di sini ada bab pertama yaitu pendahuluan. eh, untuk poin pertama latar belakang, saatnya perkembangan teknologi yang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan menghasilkan banyak kemudahan dalam kehidupan. Dengan kecepatan informasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, kecerdasan masyarakat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari turut meningkat. Salah satunya adalah pemanfaatan media komunikasi daring atau media sosial. Nah, berikut merupakan data media sosial yang paling disukai di Indonesia menurut data Reportal. Dalam hasil penelitian data Reportal per Januari 2023, TikTok merupakan salah satu media sosial yang paling disukai dan paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, dapat dilihat di sini pada gambar, TikTok merupakan media sosial ketiga yang paling disukai di Indonesia. Salah satu keunikan yang ditawarkan TikTok yang berbeda dengan media sosial kebanyakan adalah terdapatnya fitur bernama For You Page atau FYP pada halaman utamanya. Fitur ini memungkinkan berbagai jenis konten dari belahan dunia muncul di FYP belahan dunia lainnya tanpa harus berlangganan atau mengikuti akun pemilik konten. Sebagai sebuah platform media sosial yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, maka penelitian mengenai TikTok ini menjadi menarik untuk dilakukan, khususnya mengenai perilaku pencarian informasi pada aplikasi TikTok. New York Times sendiri pernah mempublikasi sebuah artikel berjudul For Gen Z, TikTok is the new search engine. Need to find a restaurant or figure out how to do something. Young people are turning to TikTok to search for answers. Google has noticed. Yang mana ditulis oleh Kelly Huang. Atau dalam bahasa Indonesia, bagi generasi Z, TikTok adalah mesin pencari baru. Perlu mencari restoran atau mencari cara untuk melakukan sesuatu, kaum muda ini beralih ke TikTok untuk mencari jawaban. Bahkan Google sendiri telah menyadarinya. Maka dari itu, subjek penelitian ini adalah mahasiswa UNJ yang memiliki status sebagai generasi Z atau digital native. Artikel tersebut turut membuktikan bahwa para muda-mudi saat ini menggunakan TikTok untuk mencari tahu berbagai informasi, salah satunya adalah informasi seputar produk kecantikan dengan berbagai aspeknya yang rumit. Nah, berikut adalah poin-poin fokus penelitian yang berisikan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana sih pemanfaatan aplikasi TikTok oleh mahasiswa ilmu komunikasi UNJ? Bagaimana media pencarian informasi seputar produk kecantikan oleh mahasiswa UNJ dan apakah pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media pencarian informasi seputar produk kecantikan oleh mahasiswa UNJ. Nah, poin berikutnya adalah tujuan penelitian yang mana merupakan jawaban dari fokus penelitian. Dalam poin pertama mengetahui bagaimana pemanfaatan aplikasi TikTok oleh mahasiswa UNJ, mengetahui bagaimana media pencarian informasi seputar produk kecantikan oleh mahasiswa UNJ, dan yang terakhir mengetahui apa pemanfaatan aplikasi TikTok sebagai media pencarian informasi seputar produk kecantikan oleh mahasiswa UNJ. Eh, oh ya, sebelumnya eh, dalam poin-poin di sini mungkin tertulis mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dan di sini terdapat kesalahan. eh, yang benar adalah mahasiswa UNJ. Nah, di poin 1.4 ada manfaat penelitian yang mana terbagi menjadi dua, manfaat akademik dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat akademik sendiri, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk bidang studi yang relevan dengan apa yang menjadi bahan penelitian. Dalam hal ini, penelitian diharapkan mampu menjadi salah satu referensi bahan ajar yang dapat membantu perkembangan dalam bidang akademik ilmu komunikasi.
Untuk dalam manfaat praktisnya, dimaknai sebagai kontribusi penelitian yang berkaitan dengan kebutuhan para praktisi bidang yang relevan dan bersifat membantu dalam memberi pertimbangan serta rekomendasi di dunia praktis bidang ilmu komunikasi. Selanjutnya kita menuju bab kedua yang berisikan kajian teori. Dalam poin pertama 2.1 dapat konsep. Di sini adalah gambaran besar dari variabel-variabel yang saya gunakan di penelitian ini. Yang untuk poin pertama dalam konsep ada media sosial yang merupakan TikTok. Jadi ini adalah gambaran besar dari TikTok, yaitu media sosial. Media bukanlah hanya sekedar teknologi, melainkan sebuah sistem sosial, dan hal ini yang dapat menciptakan suatu kemungkinan atau batasan terkait aktivitas manusia pada tingkat sosial tertentu. Ini menjelaskan tentang media sosial, dan untuk poin selanjutnya adalah informasi. Pesatnya perkembangan teknologi sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan menghasilkan banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, salah satunya adalah pemanfaatan media komunikasi yang dimana kita dapat menemukan berbagai macam informasi seperti itu. Selanjutnya di sini merupakan beberapa review literatur, jurnal-jurnal terdahulu, artikel-artikel terdahulu yang memiliki variabel yang sama dengan penelitian yang saya buat. Selanjutnya terdapat variabel X dalam penelitian ini adalah media sosial TikTok, dan juga variabel Y-nya adalah informasi seperti yang sebelumnya saya sebutkan, yang mana bergantung pada media sosial, yaitu TikTok, yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Selanjutnya kita menuju bab 3 yang berisikan metode penelitian. Di poin pertama ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma positivisme yang menganut filosofi deterministik yang menyatakan bahwa penyebab yang kemungkinan yaitu itu menentukan akibat atau hasil. Dengan demikian, permasalahan yang dipelajari oleh kaum positivis ini mencerminkan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menilai sebab-sebab yang mempengaruhi hasil, seperti yang ditemukan dalam eksperimen. Poin ketiga titik dua, pendekatan penelitian. Menurut John dan David Creswell, penelitian kualitatif ini merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui pengumpulan 10 data yang deskriptif dan interpretatif. Selanjutnya ada teknik penarikan informan. Di sini digunakan dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling, yang mana bertujuan untuk menghasilkan sampel yang dianggap dapat mewakili populasi. Nah, populasinya sendiri, populasi itu merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas sesuatu yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan sendiri oleh peneliti untuk didalami dan kemudian dibuat kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini sendiri adalah mahasiswa UNJ yang mana berstatus sebagai generasi Z, yaitu lahir dalam rentang tahun 1997 sampai 2010. Untuk sampelnya sendiri, eh, penelitian ini akan menggunakan 6 orang mahasiswa UNJ dengan program studi serta angkatan yang berbeda. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara bersama 6 orang partisipan dengan melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur dan umumnya terbuka, dan hanya sedikit pertanyaan yang diajukan dan dimaksudkan untuk memperoleh pandangan dan pendapat dari para pesertanya. Selanjutnya terdapat metode pengukuran data. Yang pertama ada keabsahan data. Bagaimana data
Dalam penelitian ini dapat terbukti keabsahannya adalah dengan diukur, dengan melakukan triangulasi sumber data yang berbeda dengan memberikan bukti dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun pembenaran yang koheren untuk tema penelitian ini. Selanjutnya untuk coding atau pengkodaan adalah proses di mana data mentah diubah menjadi bentuk standar yang sesuai untuk pemrosesan dan analisis mesin. Dalam penelitian kualitatif, proses ini digunakan untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, ada metode analisis data. Berikut ini terdapat 3 poin ya, dari proses analisis dan analisis data kualitatif. Yang pertama, pengumpulan data, reduksi data, dan juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya terdapat strategi penelitian, di mana strategi utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah memastikan validitas eksternal, yaitu penyediaan deskripsi yang kaya, tebal, dan rinci. Peneliti akan mempelajari kelompok utuh dengan mengumpulkan data observasi dan wawancara. Dan pada poin terakhir terdapat keterbatasan dan kelemahan penelitian, eh, yaitu dalam keterbatasannya ada berupa kurangnya variasi dalam anggota populasi karena populasi penelitian hanya mencakup kelompok mahasiswa UNJ. Kelemahannya yaitu sumber literatur yang kurang variatif menjadikan teori yang digunakan dalam penelitian tidak begitu banyak. Dengan begitu, peneliti berharap pada masa yang akan datang, peneliti dapat menaah lebih banyak bahan bacaan agar penelitian dapat memiliki argumen yang lebih kuat dan lebih kokoh. Nah, dan berikut ini merupakan daftar pustaka. Yang terakhir terdapat lampiran yang berisikan data masalah dan juga daftar pertanyaan wawancara. Untuk data masalah sendiri, seperti yang sebelumnya sudah dibahas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pemanfaatan aplikasi sosial media TikTok sebagai media yang para mahasiswa tuju untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan pribadi mereka yang dalam hal ini merupakan produk kecantikan. Nah, berikut terdapat 1, 2, 3, 4, 5 daftar pertanyaan. 5 poin pertanyaan wawancara yang nantinya akan diajukan. Itu tadi pemaparan saya terkait mini skripsi kualitatif ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.